Banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Oke, Kak. Baik, Pak. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Rizky, asal saya dari Lampung, asal sekolah saya dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Oh ya udah, silakan sekarang kamu duduk. Kita ini jam berapa sih? Lip. Oh ya. Mau nongkrong nggak? Nongkrong ayo. Mana? Di basement. Boleh. Nanti lu mau ikut nggak? Nongkrong. Boleh. Lu ngapain sama dia? Sama dia, kita sibuk buku. Soalnya Saya ngajak dia sih, kita sibuk. ya nggak boleh dia. Kita baca buku anjing. Dah, masuk ke basement. Mana aja dulu kalau gitu. Oke, udah depan ya. Ya, Basement mau kemana sih? gila. Udah datang virus aja kan ribut lu, woi. Ribut lu. Hah? Gini lu goblok. Ini apa lagi? Terus dulu. Jalur dulu. Ribut woi, lu Nggak boleh kayak gitu. anjing. Iya dong. Lu dia goblok. Ini anjing. Udah. Banget. Jadi gue salah gua goblok. Gua kenapa ya kayak gini? Gua punya salah apa sih ya? Dalam Pancasila, sila yang kedua mempunyai pesan moral keagamaan, yakni etika dan akhlak terhadap Tuhan ataupun sesama manusia. Mengajarkan kepada kita betapa pentingnya seorang manusia memiliki sifat adil dan beradab. Akan tetapi, sekarang banyak sekelompok manusia yang merasa dirinya lebih kuat, lebih bermartabat, lebih baik dari dirinya, sehingga kelompok tersebut berani menjatuhkan terhadap manusia yang dianggap lemah oleh mereka. Salah satu bentuk penindasan yang sering terjadi ialah bullying. Apa yang dimaksud bullying? Bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh satu kelompok pada satu individu tertentu. Bullying biasanya ditunjukkan untuk individu yang dinilai lebih lemah atau berbeda di antara kebanyakan individu lainnya. Hal-hal yang termasuk jenis bullying di antaranya ialah: yang pertama, bullying verbal. Bullying verbal merupakan bullying yang dilakukan dengan cara memukul, mendorong, menendang, bahkan pelecehan seksual. Yang kedua, bullying non-verbal. Bullying non-verbal merupakan bullying yang dilakukan dengan cara mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik, dan lain-lain. Yang ketiga, cyberbullying. Cyberbullying merupakan pembulian yang dilakukan melalui media elektronik dengan cara mengejek,
mengancam, menghina, dan bahkan menghancurkan reputasi orang lain. Kasus pembulian ini merupakan kasus yang sangat serius di Indonesia. Di dalam riset yang diambil dari berita Kompas, dimulai pada tahun 2011 sampai 2018, bahwa lebih dari 200 jiwa per tahunnya pernah mengalami pembulian. Bahkan, angka tertinggi terdapat pada tahun 2014 sebanyak 800 jiwa pernah mengalami kasus pembulian. Sebagaimana riset dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI mengungkapkan fakta bahwa kasus ini paling banyak didominasi siswa yang duduk di sekolah dasar. Di Indonesia, kita ditempatkan pada posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang pelajarnya paling sering mengalami kasus ini. Informasi lainnya, hasil riset dari Program for International Student Assessment PISA 2018 yang menunjukkan bahwa 41,1% siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami kasus serupa. Dan di tahun 2020 sampai 2022 masih terdapat kasus pembulian. Di antaranya 2020 terdapat 119 kasus, 2021 terdapat 53 kasus, dan bahkan naik di tahun 2022 terdapat 226 kasus pembulian. Padahal sudah jelas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 76C yang menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1A yang menyebutkan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Serta Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tetapi mengapa masih juga ditemukan kasus bullying yang semakin lama sepertinya menjadi hal lumrah yang dilakukan di lingkungan sekitar, bahkan pendidikan? Ada kondisi yang membuat dia merasa inferior gitu ya, sehingga akhirnya dia mencari kekuatan untuk dirinya menjadi superior gitu, dengan cara menindas orang lain. Bullying itu telah terjadi, maka kepada yang dibully itu akan diberikan semacam bimbingan, layanan kepada dia supaya dia bisa pulih kembali mentalnya dan bisa merasakan seperti sedia kala dan tidak ada mengalami gangguan-gangguan terhadap mentalnya dalam beraktivitas sehari-hari di sekolah. Ya, jadi bullying ini atau perundungan sejauh mungkin kita cegah dan kita tangani. Mencegah itu artinya adalah melakukan tindakan semua upaya potensi munculnya perundungan atau bullying itu sejauh mungkin jangan sempat muncul ya, baik melalui lisan, tindakan yang sifatnya langsung maupun melalui media massa gitu ya. Tapi kalau sudah terjadi maka itu akan ditangani. Di Universitas Nasional itu ada ditangani oleh Komisi Disiplin Universitas. Bisa sampai depresi, dan kalau sudah stres dan sebagainya ya, sampai depresi ya, hal terburuknya sampai misalnya mohon maaf misalnya, jadi mungkin disclaimer bahwa
ini sensitif gitu ya, bunuh diri. Apa perasaan ibu ketika anak ibu menjadi korban bullying? Pasti ya seorang ibu itu jika anaknya dapat bullying kesel, marah ya, soalnya kenapa marah? Karena bisa menyebabkan anak saya jadi trauma kan, terus ya intinya ya jadi gak berani, takut lah. Untuk buat teman-teman yang mungkin yang sering itu tadi 3 ya, fisik, verbal, dan cyber pinter. Nah yang keempat ini mungkin agak jarang ya. Keempat itu bullying non fisik atau non verbal lainnya. Tindakan mengecilkan, mengabaikan, Aduh, dari ada banyak macamnya, seperti di sosial media, berkata kotor, menyakiti teman, melakukan kekerasan, memukul, macam-macam. Supaya kalian merasa hebat gitu, kayak cara menindas teman itu bullying, oke? Nah, terus kayak jangan pernah melakukan yang namanya bullying, karena bully itu berbahaya, oke? Karena bully itu berbahaya karena bisa membuat teman kalian depresi, nggak percaya diri lagi. Oke, intinya nggak boleh melakukan bully ya. Oke, ingat. Dan salah satu mencegah bully adalah melarang langsung ketika melihatnya di kehidupan kita. kecil. Sudah, itu nggak baik, nggak boleh mengejek teman kita, karena itu salah satu pembuli, salah satu karakter pembuli. Jadi, ayo salaman, minta maaf teman. Minta maaf ya.